Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya KSG Pariarazu. Saya dari kelas E2 Ambulan Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan video asesmen khusus tes dan pengukuran ventilasi dan respirasi. Yang pertama itu ada pengukuran dispenia. Tujuannya untuk membedakan tingkat keparahan dan evaluasi perjalanan dispenia. Beberapa cara pengukuran yaitu yang pertama ada skala analog visual atau PAS, yang kedua itu ada skala Bock yang dimodifikasi, yang ketiga ada skala sesak medikal research Conkil atau MRC. Baik, yang pertama ada visual analog scale. Visual analog scale adalah garis lurus, sebuah garis sepanjang 100 mm sesuai ya dari 0 sampai 100. Kalau 0 itu tidak sesak, sedangkan 100 itu sesak berat atau tidak dapat ditahan. Ini cara pengukuran ini adalah cara yang paling sering digunakan. Caranya adalah dengan terapis memberikan kertas, kemudian menyuruh pasien untuk memberikan garis sesuai nyeri yang dirasakan pasien tersebut. Yang kedua ada skala Bock. Skala Bock yang dimodifikasi itu merupakan sebuah tabel peringkat dari 0 sampai 10. 0 itu tidak sesak sama sekali, 0,5 sesak sangat ringan sekali, kalau 1 itu sesak sangat ringan, 2 sesak ringan, 3 sesak sedang, 4 sesak kadang berat, 5 sesak berat, 7 sesak sangat berat, dan 10 sesak sangat berat sekali, hampir maksimal. Sesak skala MRC, deskripsinya yaitu tidak sesak saat berjalan, bergegas atau sedikit mendaki, itu peringkatnya 0, derajatnya tidak ada. Yang kedua itu sesak saat berjalan, bergegas atau sedikit mendaki, itu derajatnya ringan. Berjalan lamban dibanding orang seumur bernapas saat berjalan biasa, itu ringan. Sedangkan berhenti untuk bernapas setelah berjalan 100 yard atau setelah berjalan beberapa menit pada ketinggian tetap, itu nilainya 3. Dan yang terakhir, terlampau sesak untuk keluar rumah atau sesak saat berpakaian atau melepas baju, itu nilainya 4 dan skala berat dan sangat berat. Baiklah, yang berikutnya ada endurance test. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebugaran. Yang pertama itu 6 minutes walking test. Yang sebelumnya saya jelaskan dulu protokol untuk tes jalan 6 menit atau 6 minute walking test. Yang peralatan yang dibutuhkan trek sepanjang 25 sampai 30 meter. Yang kedua itu oksigen, yang ketiga nanometer, kemudian belangko untuk dokumentasi, yang kelima kursi untuk istirahat. Kontraindikasi pada 6 minutes walking test ini adalah hipertensi, tachycardia, sesak tak tertahankan, gemetar, keringat dingin, hilang keseimbangan, dan pucat. Prosedur tetap untuk uji jalan 6 menit atau 6 minute walking test. Yang pertama, pasien duduk istirahat dekat tempat start 10 menit sebelum dilakukan uji. Perhatikan ulang ada kontraindikasi, ukur nadi atau tekanan darah, membuat nyaman pakaian dan sepatu yang dipakai. Yang kedua itu tentukan derajat sesak penderita sesuai dengan skala Bock sebelum latihan. Yang ketiga, set stopwatch untuk 6 menit. Yang keempat, pasien diperintahkan untuk berjalan di koridor sepanjang 25 sampai 30 meter bolak-balik. Yang keempat, menempuh jarak sejauh mungkin. Dikerjakan selama 6 menit. Yang terakhir, boleh istirahat jika merasa tidak mampu. Dilanjutkan jika masih mampu. Yang kelima, lakukan penilaian skala Bock selama melakukan 6 minute walking test. Sebelumnya penderita diperlihatkan cara jalan dari
Start menuju tempat istirahat. Dan kembali ke start lagi. 7. Posisikan pasien di garis start, kemudian berjalan bersamaan dengan stopwatch dihidupkan. Dan jangan berjalan di sebelah penderita. Baiklah, yang berikutnya ada spirometri. Spirometri adalah alat untuk mengukur ventilasi, yaitu mengukur volume statis dan dinamis. Tujuan pemeriksaan spirometri menilai status faal paru, normal, restriksi, obstruksi, dan campuran. Menilai manfaat pengobatan. Memantau perjalanan penyakit, kemudian menentukan prognosis. Cara pemeriksaan vital paru dengan spirometri. 1. Siapkan alat spirometri, mouthpiece. 2. Nyalakan alat terlebih dahulu. Dengan memencet tombol on, masukkan data seperti umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Kemudian masukkan mouthpiece ke dalam mulut pasien dan tutuplah hidung dengan penjepit hidung. Yang keempat itu PC, mulai dengan pernapasan tenang sampai timbul perintah dari alat untuk expirasi maksimal tidak terputus. Yang kelima itu tekan tombol start jika sudah siap untuk memulai pengukuran. Yang keenam ada FPC, pengukuran dengan melanjutkan inspirasi dalam ekspirasi maksimal. Yang ketujuh, setelah selesai lepaskan mouthpiece, periksa data dan kurva, kemudian lanjutkan dengan mencetak hasil rekaman. Tekan tombol print pada alat spirometri. Demikianlah hasil video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam saya menjelaskan atau bahasa saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Semoga ibu bisa menerima video kali ini, tidak suruh mengulang lagi. Dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.